Halo guys, sekarang kita akan belajar kembali dalam matematika peminatan. Saya akan menyampaikan mengenai logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma, kemudian beberapa contoh yang bisa dipelajari. Silahkan disaksikan. Halo, sekarang materi kita adalah persamaan logaritma. Sebelum kita ke persamaan logaritma, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari logaritma. Kompetensi dasar yang akan diambil pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran ini sebagai berikut, dan tujuan pembelajarannya adalah menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma. Bentuk logaritma seperti ini, ya. A itu sebagai bilangan eksponen A pangkat X sama dengan B, di mana dari bentuk eksponen menjadi logaritma, dan A-nya itu diambil dari bilangan eksponennya, bilangan pangkatnya, menjadi basis. Kemudian B itu diambil dari bilangan hasil eksponen. Kalau ini bilangan numerus disebutnya, gitu ya, B-nya. B-nya bilangan numerus, hasil dari eksponen. Oke. Kita masuk kepada contoh ya. Contoh dulu, contoh mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk logaritma. Saya akan contohkan dua aja dari soal ini. Di sini saya akan contohkan A dan C. Yang pertama yang A, Y sama dengan 2 pangkat X, maka kita lihat bilangan yang berpangkatnya adalah 2. Jadi 2 ini sebagai bilangan basis atau bilangan pokok. Log hasil dari pangkat adalah Y sebagai numerus. Sama dengan pangkatnya yaitu X, hasil dari logaritma. Gitu ya, diubahnya. Berikutnya yang C. Yang C bentuknya tadi cuma bilangan pangkat, terus sekarang enggak gitu. Berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi bilangan pangkatnya itu sendiri, di ruas sebelah kanan atau sebelah kiri sendiri. Kita ambil sebelah kiri ya. 2 pangkat X berarti 1 pindah ruas, 1 pindah ruas jadi min 1 ya. Jadi min 1 harusnya. Salah tulis ini ya. Jadi min 1 berarti hasilnya harusnya 2 log Y min 1 sama dengan X. Begitu ya. Sama dengan X. Nah, sisanya mirip-mirip ya, mirip-mirip aja, jadi tinggal ikutin A sama C. Begitu. Kita ke sifat-sifat logaritma. Ada 8 yang saya tuliskan, tapi di dalam 8 ini sebetulnya sudah ada gabungan begitu ya. 7 dan 1 tambahan lagi. Sudah ada gabungan beberapa sifat lagi. Kita masuk ke sifat yang pertama. A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Jadi ketika numerusnya 1, berapapun A-nya itu hasilnya pasti 0, begitu ya. Ketika numerusnya 1, numerusnya 1 hasilnya pasti 0. Terus ketika A sama atas sama bawahnya sama, angkanya berapapun itu pokoknya sama, itu hasilnya adalah 1. Begitu ya. Kita dua ini sebetulnya 2 sifat, tapi karena mudah ya digabung aja. Yang pertama 3 log 3, atas sama bawahnya sama, begitu sederhananya bahasanya, atas sama bawahnya sama, maka hasilnya 1. Terus bawahnya tuh 1, berapapun atasnya, kalau bawahnya 1 itu hasilnya adalah 0, begitu ya. Maka ini hasilnya 3 log 1 adalah 0. Oke, salah ketik tadi ya, 0. Oke. Kita ke sifat yang kedua, udah 2 aja ya contohnya, karena agak mudah nanti digabung-gabung soalnya. Dipakai juga di sifat yang lain. Ini yang kedua, 2 log A log X dan A log Y ditambah, begitu ketika
basisnya sama-sama A di atas, basisnya nilai yang sama begitu, maka bisa disederhanakan jadi A log X tambah Y gitu ya. Kuncinya basisnya harus sama begitu. Terus dia operasinya penjumlahan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu ada A, bisa dibalik ya, A log X kali Y itu sama dengan pecahan yang tadi gitu. Jadi sifatnya itu bisa dibolak-balik dipakainya begitu. Nanti ada contoh yang akan mencontohkan keduanya seperti itu. Dan ini ada A log X pangkat N. Jadi bilangan numerusnya itu bisa dibuat menjadi bilangan pangkat begitu ya. Bisa dikecilin lagi jadi bilangan pangkat, maka bentuknya bisa diubah, N pindah ke depan, sisanya tinggal A log X begitu. Dimana X ini sudah bukan lagi bilangan pangkat. Kayak gitu. Contohnya 3 log 2 ditambah 3 log 6, maka bisa atasnya itu sama ya. Atasnya basisnya sama, maka bisa kita ubah menjadi 3 log 2 kali 6. Begitu. Dikali seperti sifat yang di atas. Dikerjakan jadi 3 log 12 gitu ya. Kemudian 3 log 9. 3 log 9 itu 3 nggak mungkin bisa dibuat jadi bilangan pangkat, tapi 9 bisa gitu. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi nulisnya 3 log 3 pangkat 2. Nah ini seperti sifat yang sebelah kanan ya. Yang atas sebelah kanan, 2-nya bisa pindah ruas ke depan. Jadi 2 kali 3 log 3. Nah 3 log 3 itu kayak sifat yang sebelumnya, kan kayak gitu ya. Sifat yang yang pertama yaitu 3 log 3 bernilai 1. Jadi bisa dibuat 2 kali 1. Selanjutnya, contoh 3 log 2 ditambah 3 log 4,5. Nah, ini tinggal dikali aja, karena udah sama basisnya 3, jadi 3 log 2 kali 4,5 begitu ya. Nah 2 kali 4,5 itu adalah 9. Nah 9 itu bisa dibuat menjadi bilangan pangkat, jadinya 2 gitu ya. Dimana dari 2 gitu, 3 pangkat 2 itu 9. Sama seperti contoh yang di atasnya. Sifat yang kedua ini adalah latihannya, silahkan dikerjakan. Nah, saya mau contohin yang kebalikannya ya. Yang A log X kali N sama dengan A log X tambah A log Y gitu. Jadi A log X kali kebalikannya gitu, yang tadinya sederhana jadi dijabarkan begitulah. Yang tadinya cuma 1 log jadi dijabarkan jadi 2 log. Contohnya seperti ini. Jika 3 log 2 sama dengan 2A dan 3 log 5 sama dengan B, maka berapa hasil A log 10? Nah, dia sudah sederhana, tapi kita nggak bisa kan menghitung A log 10. 10 juga bukan 3 pangkat sekian begitu. Jadi kita ubah menjadi perkalian. 10 itu bisa diubah jadi perkalian gitu kan. 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, kita bisa pakai 3 log 2 kali 5 begitu ya. 2 kali 5 bisa dijabarkan karena perkalian. Jadi kita bisa pakai sifat 2 ini dijabarkan jadi 3 log 2 ditambah 3 log 5 gitu ya. Nah 3 log 2 ini apa? 3 log 2 ini adalah A, 3 log 5 ini adalah B begitu. Maka hasilnya A tambah B.
Oke, ini sifat kebalikannya aja. Kita ke sifat berikut, yaitu pengurangan. Ini lawan dari sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua penjumlahan, ini pengurangan. Nah, kalau pengurangan berarti lawannya ya pembagian gitu jadinya, sederhananya. Yang penting basisnya sama. Basis log yang pertama sama basis log yang kedua itu sama. Jadi hasilnya adalah dibagi X dibagi Y. Sifat yang di kanan itu emang sudah kita pelajari juga sebelumnya ya. Dan ini Y-nya pernya itu nggak sampai depan ya. Pernya cuman punyanya si X begitu. Jadi jangan sampai salah. Nah, contohnya ini. 3 log 6 dikurang 3 log 2 berarti bisa dibuat menjadi 3 log 6 per 2. 6-nya saja yang per 2, nggak sampai log ke depan karena nanti ada sifatnya lagi. Maka hasilnya 3 log 3. 3 log 3 itu adalah 1. Begitu ya. 3 log 3 1 seperti sifat yang pertama tadi. 2 log 12 kurang dari 2 log 3. Kita bisa sederhanakan jadi 12 bagi 3, yaitu 4 ya. 2 log 4 gitu. 2 log 4 di mana 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 karena 2 log 2-nya udah sama atas sama bawah, jadi tinggal dicoret. Oke. Hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya cukup lah ya 2 sifat ini karena ada satu lagi, yaitu gabungan dari penjumlahan dan pengurangan. Itu tinggal ngikutin aja, yang penting basisnya itu sama gitu ya. Jadi tinggal ikutin dari depan ditambah berarti jadi dikali, kemudian dibagi. Jadi 8 dikali 6 dibagi 16. Gitu. Nah, itu disederhanakan. Ya. Kenapa 3? Karena basisnya sama-sama 3 semua ya. Disederhanakan jadinya 8 sama 16 itu 1 sama 2, bisa 6 juga bisa dibagi dengan 2, atau kita tulis aja bertahap ya. 3 log 6 per 2 itu adalah 3 gitu. Nah, 3 log 3 adalah 1. Seperti itu. Nah, sifat keempat. Sifat keempat ini adalah pembagian ya. Ketika memang nggak bisa dikali begitu, nggak bisa dibagi, kita pakai pembagian seluruh logaritmanya. Jadi bisa A log X bisa jadi C log X per 2 log X, tapi C log X dibagi C log A, tapi C-nya itu harus sama. C-nya bisa didapat kapan? Itu tergantung soalnya, gitu ya. Jadi kalau soalnya itu misalnya nilai yang samanya adalah 2, ya C-nya jadi 2, begitu. Jadi sebelum kita mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus lihat dulu kira-kira ada nilai yang sama gak? Ada bilangan yang sama gak dari 2 atau lebih logaritma yang diketahui? Kayak gitu. Oke. Ini jadi A log X, untuk menentukan C-nya kita harus tahu dulu angka yang sama begitu. Tapi ini saya ubah sedikit ya soalnya, karena ini harusnya sifat berikutnya gitu. Jadi saya ubah sedikit, hanya ditukar 2 dengan 3, jadi 3 log 2. Oke. 3 log 2 sama dengan M
3 log 5 ada N. Jadi kapan kita berapa C yang kita tentukan ketika dari soal tersebut ada bilangan yang sama. Nah, itu adalah C-nya. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus pahami betul kira-kira bilangan yang samanya berapa nih dari beberapa hal yang diketahui. Nah, contohnya ini ya. Ini ada 3 begitu. 3 log 2 dan 3 log 5. Berarti kan ada ada satu bilangan yang sama, yaitu 3. Ini berarti kita tentuin dulu dari yang diketahui. Begitu, angka yang samanya berapa. Jadi tidak selalu 3 ya. Ini karena soalnya yang seperti ini, kita lihat angka yang sama gitu. Angka yang sama dari persamaan yang diketahui, begitu. Persamaan yang diketahui dari soal itu adalah basis yang baru, begitu. Basis yang digunakan yang baru, baik dia nanti sebagai numerus, baik dia nanti sebagai bilangan pokoknya ketika diketahui, gitu ya. Kebetulan ini dua-duanya bilangan pokok, memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 3 ya. Maka C yang kita ambil adalah 3. Jadi kalau nanti bilangan yang samanya 2, ya C-nya 2. Walaupun misalnya 2 yang satu ada di numerus, 2 yang satu ada di pokok, yang penting sama begitu, berarti bisa dipakai sebagai C. Karena ada sifat berikutnya yang bisa membalik begitu ya. Membalik numerus jadi pokok, pokok jadi numerus. Oke, kita lanjut. 6 log 15 itu nggak ada yang sama gitu sama soal. Berarti kita bisa jabarin basisnya 3. Jadi 3 log 15 per 3 log 6. Begitu ya. 3 log 15 per 3 log 6. 3 log 15 itu nggak bisa juga dicoret sama 3 gitu ya. Jadi kita buat 3 log 15 itu menjadi perkalian gitu ya, seperti sifat yang nomor 2 tadi gitu. 3 log 15 itu adalah 3 kali 5 begitu ya. Jadi basis tidak selalu 3 gitu ya. Saya ulangi lagi, basis itu tidak selalu 3. Kenapa di soal ini 3? Karena bilangan yang sama dari 2 yang diketahui adalah 3. Begitu. 3 log 15 itu adalah 3 log 5 kali 3. Kemudian 3 log 6 itu adalah 3 kali 2. Begitu ya. 6 3 kali 2. Nah, bisa kita jabarin lebih panjang lagi sedikit. Dari perkalian bisa menjadi penjumlahan, yaitu 3 log 3 tambah 3 log 5. Oke, kita lanjutin. 6 log 15 ini jadi dijabarin 6 3 log 3 ditambah 3 log 5 dibagi 3 log 3 tambah 3 log 2. Nah, 3 log 3 itu kan sama atas sama bawah, jadi 1 ditambah 3 log 5 sesuai yang diketahui yaitu N. Kemudian 3 log 3 1 ditambah 3 log 2 N. Udah, seperti ini hasilnya sudah selesai. Nah, ada pertanyaan, itu kan dari pembagian, Bu. Tadi bukannya pembagian itu bisa diubah jadi pengurangan gitu. Beda ya. Pembagiannya itu tadi hanya numerusnya. Nah, ini B per C-nya doang. Per-nya itu nggak sampai depan dan C-nya nggak ada log lagi gitu. Beda dengan yang di soal. Nah, ini baru bisa jadi dikurang gitu ya. Kalau yang di soal nggak bisa jadi dikurang karena atas sama bawah punya log dua-duanya begitu.
Terus nggak bisa juga nih dibikin jadi kayak gini ya, A log B dikurang C, nggak bisa juga ya. Ini salah banget, tapi sering terjadi seperti itu. Jadi perlu dipahami dengan baik bahwa ini sifatnya berbeda dengan nomor 3 yang sebelumnya kita pelajari, gitu ya. Ini pernya cuman di numerus, gitu. Kalau di sifat 4 tidak. Kita ke sifat 5. Nah, ini yang bisa dibalik-balik gitu. Yang tadinya numerus jadi pokok, pokok jadi numerus. Nah, itu yang tadi soal yang sedikit salah di nomor 4 itu ya. Itu bisa dipakai sifat ini kalau soalnya benar seperti itu. Jadi soalnya sebetulnya tidak salah, hanya saja mencontohkannya belum pas begitu ya. Nah, ini bisa diubah jadi kebalikan, 2-nya jadi di atas tapi dia jadi 1/2 log 3. Oke, nggak susah ya. Kita ke yang kedua, 1/5 log 2 itu bisa diubah jadi 2 log 5. Begitu, tinggal diputer aja posisinya. Terus yang ketiga, 3 log 2 ditambah, ini 5 log 2-nya bisa diubah ya, jadi 2 log 5. Gitu. 3 log 2 ditambah 2 log 5. Nah, ini nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa diapa-apain karena basisnya beda. Jangan juga jadi kalian bikin 3 log 2 tambah 2 log 5 jadi 3 log 2 kali 5. Basisnya beda, jadi nggak bisa diubah menjadi perkalian. Ini contoh yang basisnya sama ya. 2 log 3, 1/5 log 2. Nah, bisa diubah 5 log 2-nya jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, kalau ini baru bisa gitu ya. Baru bisa kita ubah ke perkalian. Karena basisnya sama. Jadi 2 log 3 kali 5. Beda dengan soal yang sebelumnya ya. Soal yang di atasnya itu basisnya berbeda. Maka 2 log 3 kali 5 adalah 2 log 15 gitu. Selanjutnya log 25. Log 25 dikurang 10 log 20 ditambah 10 log 8. Nah, itu sesuai sama ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau tidak dituliskan lognya maka nilainya adalah 10 gitu ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi kalau dia tidak ada tulisannya berapa, artinya basisnya 10. Nah, ini berarti semuanya 10. Kita bisa ubah menjadi dikali dan dibagi. 25 bagi 20 dikali 8. Oke. Tinggal dicoret 25 sama 20-nya, disederhanakan bisa 5 sama 4 ya. Kemudian 8 dibagi 4 adalah 2. Maka bisa ditulis log 5 kali 2 gitu ya. 2-nya tadi dari 8 dibagi 4 gitu. 5-nya kan nggak hilang. Jadi log 5 kali 2. Log 5 kali 2 itu adalah ya 1 gitu ya, karena atas sama bawahnya sama-sama 10 begitu. Lanjut ke sifat 6. Sifat 6 nggak usah banyak-banyak contoh ya. Ini sebetulnya gabungan dari sifat yang sebelumnya cuman X pangkat N gitu. Tapi di sini basisnya masih bisa dibuat bilangan pangkat, numerusnya juga bisa dibuat bilangan pangkat. Maka pangkat dari mereka masing-masing bisa pindah ke belakang, di mana N-nya jadi di atas, M-nya jadi di bawah gitu. Jadi N per M. Yang tadi soal sebelumnya kan cuman A log X pangkat N aja gitu ya. Sekarang basisnya bisa. Nah, ini contoh. 25 adalah 5 pangkat 2 dan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, ini punya pangkat masing-masing ya. Bisa kita pindah ke depan
Jadi 3/2. 5 log 3. Udah, sederhananya begitu aja ya. 3/2-nya pindah ke depan, terus ininya sudah bukan bilangan pangkat lagi gitu. Logaritmanya. Jadi sudah selesai. Cukup satu soal aja saya pikir karena mudah. Oke, dilanjut dengan sifat yang ketujuh, yaitu A pangkat A log X ya. Jadi bilangan pangkat yang di bawah itu sama dengan bilangan pokoknya logaritma yang dipangkat. Tinggal dicoret aja, hasilnya adalah X. Seperti ini, 2 pangkat 2 log 3, 2-nya udah sama, ya udah coret aja. Sisanya tinggal 3 hasilnya gitu ya. Jadi hilang logaritmanya begitu. Nah, bagaimana jika bilangan pangkat di bawah itu beda gitu sama atas? Kita lihat dulu bilangan pangkat di bawah itu masih bisa ada hubungan nggak? Ternyata bisa ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3 gitu. 2 pangkat 3. 3 itu kan di depan bilangan logaritma kan? Berarti bisa kita pindah tuh ke belakang. Kalau kita pindah ke belakang itu jadi bilangan pangkat numerusnya gitu ya. Bilangan pangkat numerusnya kayak sifat yang sebelumnya ya. Ada A log X pangkat N itu diubah menjadi N-nya ke depan A log X. Bisa juga dua-duanya gitu ya. N dikali A log X bisa diubah, N-nya pindah ke belakang jadi bilangan pangkat dari numerus dari X-nya gitu ya. Oke, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 3 karena 2-nya udah sama, coret aja hasilnya 5 pangkat 3. Boleh cuman begini, boleh juga dijabarin tergantung jawabannya nanti bagaimana begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kebalikannya ya. Di basis numerusnya yang dia bisa bilangan pangkat gitu, bilangan pangkat. Jadi 2 pangkat 3 log 5. Nah, 3 ini pindahin dulu ke depan. Ya, 3 pindahin ke depan seperti sifat yang sebelumnya. Maka hasilnya 2 pangkat 1/3 ya. Sama dengan 2 pangkat 1/3 2 log 5. 1/3 itu dari sifat sebelumnya ya. 1 itu dari 5 pangkat 1. Ya kan? Karena nggak mesti ditulis 1 itu gitu. Jadi 1/3. Pokoknya kalau dia adalah bilangan pangkatnya bilangan pokok, dia jadi per gitu. 2 log 5-nya tetap. 1/3 ini bisa pindah lagi ke belakang supaya 2 yang di depan bisa sama-sama dicoret. Jadi 2 log 5 pangkat 1/3 gitu ya. 2 log 5 pangkat 1/3. Seperti itu bisa dicoret, maka hasilnya adalah 5 pangkat 1/3. Kita buat akar, kalau 1/, itu kan berarti bilangan akar, di mana dia adalah akar 3 dari 5. Seperti itu bentuknya. Nah, kita ke soal yang terakhir dari sifat 7, yaitu campur-campur ini ya. Campur-campuran sifat. 3 log 10 dikurang 3 log 90 ditambah 2 pangkat, nah ini bisa disederhana ini, tambah 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 log 5 pangkat 3. Karena pangkatnya sama-sama 3, berarti kita bisa coret pangkatnya. Karena kan kalau dipindahin ke depan jadinya 3/3 tuh. 3/3 adalah 1 gitu ya. Nah, jadi 2-nya bisa langsung dicoret. Maka ini yang pengurangan basisnya udah sama-sama 3, berarti bisa kita buat 10/90. Begitu, ditambah 5. 5 itu karena tadi 2 sama pangkat lognya udah dicoret, jadi sisanya 5 gitu kan.
Maka hasilnya adalah 10/90 itu bisa disederhanain ya. Jadi 3 log 1/9. Ya kan, nolnya dicoret tadi kan. 1/9 itu adalah 3 pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena 9-nya ada di bawah. Gitu. Jadi hasilnya adalah min 2 karena udah sama-sama 3 atas sama bawahnya. Min 2 tambah 5. Oke, jadi tadi min 2 tambah 5 ya, min 2 tambah 5 adalah 3. Min 2 itu karena 3 sama 3 yang ini sudah sama begitu ya. Kalau sama berarti dia tinggal dicoret kan gitu, tinggal dicoret ini. Ini tinggal dicoret aja kan ya, yang di sini tadi 3 log 3. Jadi hasilnya pangkatnya aja min 3, min 2 tambah 5 sama dengan 3 begitu. Oke. Nah, kesimpulannya adalah bentuk dari eksponen diubah ke dalam logaritma sebagai berikut. Kemudian ada sifat-sifat dari logaritma begitu. Sebetulnya ini gabungan dari sifat yang ke-6 gitu ya. Yang sebelah kanan atas ini adalah sifat yang ke-6 digabung begitu. Nah, ini 1 sampai 7 yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada tugas 4 soal. Jadi dari kalian sudah mempelajari video saya, silahkan belajar mengasah diri begitu lewat lewat soal 4 soal ini begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak saya ajari secara langsung bisa coba sendiri, silahkan komen di tugas begitu ya. Silahkan komentar di komen YouTube apakah hasilnya ada, tidak, atau mau cross check hasil. Untuk teman-teman yang saya ajarin silahkan dikerjakan dan pengumpulan sudah ada, disiapkan tempatnya di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Sekian pembelajaran mengenai logaritma dan sifat-sifatnya. Silahkan kalian asah diri lewat latihan-latihan soal yang ada di buku dan juga saya berikan. Terima kasih.